Kalau kita ngomongin Manchester City sekarang, apa sih yang kebayang? Pastikan mesin sepak bola global, tim super dominan, pemainnya bintang semua, trofinya, wah udah nggak kehitung. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada satu tuduhan yang kayaknya nempel terus. Kalian pasti sering dengar kan, omongan yang bilang kalau Man City itu klub baru. Klub yang tiba-tiba kaya mendadak gara-gara disuntik dana besar. Anggapannya ya gitu, sebelum ada duit, klub ini tuh kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih begitu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Apa iya klub yang dibilang tanpa sejarah ini benar-benar amnesia sama masa lalunya? Ya, kita nggak bisa bohong soal dominasi mereka sekarang. Gila banget. Puncaknya yaitu treble continental yang historis itu. Benar-benar ngebuat mereka ada di puncak dunia. Nah, ini nih City yang kita semua kenal hari ini. Tapi, buat ngerti cerita lengkapnya, kita harus putar waktu mundur nih. Jauh, mundur ngelewatin semua sukses ini, ngelewatin momen pengambilan alih yang heboh itu, bahkan ngelewatin masa-masa paling kelam mereka. Kita balik lagi ke titik nol, ke awal mula yang, wah, beda banget. Nah, di sini nih ceritanya jadi seru banget. Coba deh lupain dulu stadion megah sama pemain-pemain jutaan dolar itu. Karena cerita City itu awalnya sama sekali bukan soal ngejar trofi. Jadi, klub ini lahir tahun 1880. Namanya St. Mark's dari West Gorton. Dan yang mendirikan itu bukan pebisnis kaya raya loh, tapi anggota gereja St. Mark. Tujuannya bukan buat menang liga, tapi buat sebuah misi sosial. Coba lihat deh alasan klub ini dibentuk. East Manchester waktu itu kondisinya parah. Banyak pengangguran, kekerasan geng di mana-mana, orang mabuk-mabukan. Jadi para pendeta ini mikir sepak bola bisa jadi jalan keluar. Jadi semacam alternatif kegiatan, biar para pemuda di sana punya tujuan hidup. Dan kalau kita bandingin, transformasinya kelihatan jelas banget. Dari yang awalnya cuma gerakan komunitas buat ngatasin masalah sosial, sekarang jadi brand global yang ambisinya nggak ada batasnya. Bener-bener kayak langit dan bumi kan. Oke, jadi di antara awal yang sederhana tadi sama era modern yang super sukses ini, ada lebih dari 100 tahun. Dan 100 tahun itu isinya, wah campur aduk, penuh momen-momen gila, nggak terduga, dan jujur aja seringkali kacau balau. Nih, fakta menarik. Jauh sebelum tetangga mereka yang merah itu jadi terkenal, City justru jadi klub pertama di Manchester yang menang trofi mayor. Mereka angkat piala FA tahun 1904. Ini fakta sejarah penting yang sering banget dilupain orang. Dan sejarah mereka tuh nggak kering loh. Ada aja cerita-cerita anehnya. Contohnya pas mau rekrut superstar pertama mereka, si Billy Meredith, manajernya Joshua Parlby harus berurusan sama penambang lokal yang marah besar. Sampai dikejar-kejar terus diceburin ke kolam bebek biar nggak jadi bawa idola mereka. Kebayang nggak? Nah, rivalitas Manchester itu akarnya di sini. Tahun 1881, St. Mark's tanding lawan Newton Heath. Kalian tahu Newton Heath itu siapa? Itu cikal bakalnya Manchester United. Jadi, ya inilah percikan pertama dari derby yang kita kenal sekarang. Tapi, sepanas-panasnya rivalitas, ada juga momen-momen uniknya. Waktu Old Trafford kena bom pas Perang Dunia Kedua, coba tebak, City ngizinin musuh bebuyutan mereka, Manchester United, buat pakai stadion mereka, Main Road. Ini bukti solidaritas yang luar biasa di tengah persaingan yang super sengit. Sejarah mereka juga punya cerita soal keberanian yang gila-gilaan. Ada kiper namanya Bert Trautmann. Dia jadi legenda karena main sampai selesai di final Piala FA 1956 dengan kondisi lehernya patah. Patah loh, ini udah bukan cerita sepak bola lagi, ini soal kepahlawanan sejati. Tapi ya gitu, namanya juga sejarah, nggak selamanya di atas. Ada juga masa-masa susahnya. Setelah sempat sukses, klub ini anjlok, terus anjlok, sampai puncaknya mereka terdegradasi ke Divisi 3 di akhir tahun 90-an. Itu benar-benar titik paling rendah, paling gelap dalam sejarah mereka. Lalu, semuanya berubah total. Tiba-tiba, di saat klub lagi krisis keuangan, lagi di ujung tanduk, datanglah satu momen yang kayak gempa bumi, ngubah nasib mereka buat selamanya. Pengambil alihan oleh Sheikh Mansur itu bukan cuma nyelamatin klub dari bangkrut ya, tapi juga nyuntikin ambisi dan duit yang levelnya belum pernah ada sebelumnya. Benar-benar mengubah segalanya. Dan mereka nggak main-main. Niatnya langsung kelihatan. Gebrakan pertama, mereka langsung pecahin rekor transfer Inggris buat datengin Robinho. Itu kayak ngasih pengumuman ke seluruh dunia, hey, City udah datang dan siap bertarung di level atas. Dan itu bukan cuma omong kosong. Dari situ pendakian mereka cepat dan spektakuler banget.
Puasa gelar 35 tahun, akhirnya buka. Gelar liga pertama dalam 44 tahun, dapatnya dengan cara yang paling dramatis yang bisa dibayangin. Terus, mereka datangin salah satu manajer terbaik di dunia, Pep Guardiola, dan puncaknya, mereka taklukin Eropa. Lengkap sudah. Jadi, gimana nih kita nyatuin dua era yang beda banget ini? Satu sisi cerita soal akar komunitas, satu sisi lagi cerita soal revolusi global. Di satu sisi, kita punya City yang lama. Lahir dari kepedulian sosial, ceritanya naik turun kayak roller coaster. Di sisi lain, kita punya City yang baru, super efisien, dominan, dan emang dirancang buat menang. Tapi, keduanya yaitu Manchester City. Dua sisi dari koin yang sama. Ada moto lama klub ini, Superbia in Prolio, yang artinya kebanggaan dalam pertempuran. Dan rasanya ini pas banget. Mau itu pertempuran buat nyelamatin anak-anak dari geng di tahun 1880, pertempuran buat naik kasta dari Divisi 3, atau pertempuran buat menangin Liga Champions, semuanya adalah pertempuran. Jadi, sejarah itu sebenarnya nggak pernah hilang. Nggak ada. Cuma, mungkin agak ketutup sama kilaunya kesuksesan zaman sekarang. Klub yang kita lihat hari ini nggak bakal ada tanpa fondasi yang udah dibangun lebih dari seabad lalu. Baik itu di masa-masa jaya maupun di masa-masa paling sulit sekalipun. Nah, ini yang bikin kita mikir. Jadi, apa sih yang sebenarnya nentuin sejarah sebuah klub? Apakah awalnya yang sederhana, perjuangannya yang penuh drama, atau ya koleksi trofinya yang bejibun? Jawabannya mungkin tergantung kita nanyanya ke siapa, ya kan?